jujur banget tapi also private gitu. Do you get it? Private. Value honesty but also private. Oh shit. Hi, welcome to Night Podcast. Yes. This is Willow. I'm Sine and Yay. Yay. Kok itu ya awkward ya? Udah It's lama. okay, awkward is fine. Oke. Jadi sebenarnya kita tadi tuh lagi ngomongin personality nih. Maksudnya kayak gue tuh lebih kemana sih dan Sine itu lebih kemana sih, dan kita tuh kayak dari kemarin juga ya, kayak kita tuh udah tes sebenarnya. Ya, tes personality yang MBTI ya. Dan kalau kalian mau tes juga, kalian bisa klik ya di bawah link di bawah ini. Yes, 16 personalities. Yes. Yeah. Jadi tuh apa sih maksudnya? Beneran nggak sih kayak personality tuh menurut lu nih? Kalau MBTI gue cukup percaya. Kalau zodiak tuh nggak percaya ya? Yeah, I have no clue about zodiac. You have no clue, but maybe sebagian, kan gue tahu nih lu Aries ya. Kalau gue Aquarius nih. Maksudnya kayak ada sebagian lah dari sisi diri lu yang menurut gue Aries banget gitu loh. Tapi kayak gimana ya? Pas gue baca, gue bukannya percaya, tapi gue sering baca aja kayak yang begituan gitu, yang zodiak kayak gitu. Dan menurut gue ya lu Aries sih. Maksudnya bukan Aries yang strong ya. Kayak kadang-kadang tuh di artikel tuh Aries tuh diartikan kalau punya strong kepribadian yang kayak kuat banget kayak gitu-gitulah. Yeah, tapi tuh bold. yang bold. Tapi tuh gue melihat diri lu nggak gitu sih. Tapi Yeah, sometimes I can be like that. Ya sometimes. Maksudnya everybody can be like that lah ya. Jadi menurut gue kalau zodiak itu lebih ke general ya. Lebih ke general, dan menurut gue yang system personalities nih yang lebih dikotakin satu-satu gitu menurut gue. Ya nggak sih? Menurut gue sih ini lebih ke psychological gitu ya. Iya, psychological sih. Personalities. Dan dimulai dari gimana ya? MBTI dulu atau kita gabung aja gimana? Maksud gue kita bakal ngomongin personality di MBTI sama zodiac. Nah, dan personality yang kita rasain sih sebenarnya. Yeah. Nah, menurut gue ya, gue tuh orangnya gimana ya? Gue tuh orangnya yang kalau gue bisa bilang gue tuh orangnya yang bener-bener harus justif, maksudnya harus fair gitu loh. Di mana-mana tuh harus fair. Jadi maksudnya kalau lu baik sama gue akan baik sama lu. Kalau lu jahat sama gue, ya gue akan jahat sama lu juga gitu. Kalau gue sih orangnya emang kayak gitu. Dan gimana ya, kalau di IN, gue sendiri tuh seorang INFP. INFP tuh mediator kalau nggak salah ya. Nah, kalau mediator tuh kayak lebih gimana ya? Gue juga orangnya tuh lebih ke idealis sih kalau INFP ini. Tapi gue kalau idealis tuh lebih ke fairness juga nggak sih, atau gimana? Idealis tuh lu punya suatu goal yang fix gitu. Oh gitu. Kayak, gue juga nggak terlalu tahu sih, tapi kayak lu punya orang yang idealis tuh kayak punya pendapat sendiri gitu loh. Iya mungkin ya. Iya sih. Prinsipal gitu kan. Tapi tuh menurut gue nggak kayak gitu sih sebenarnya. Ya, I think so too. Iya kan, maksudnya kayak gue kayaknya orangnya ikut-ikut aja. Tapi mungkin kalau gue udah bener-bener untuk tahu tentang hal itu, mungkin gue akan mempertahankan. Maybe a big part of you there's this thing. Oh ya, maybe. Terus apa lagi? Kok gue tiba-tiba Oke, kita sambil lihat websitenya juga ya. Iya, gue sambil lihat websitenya juga. Jadi INFP itu sendiri tuh dari introvert, intuitive, feeling sama perceiving. Perceiving ya gitu. Iya. Oh ya? Kali.
Coba cek lagi. Kayaknya prospecting ya. Iya, Prospecting ya. Nah, gue nggak tahu nih apa bedanya prospecting sama prospecting tuh presuming. kayak seeking. Oh. Karena mungkin kayak ini terlalu banyak juga. Maksud gue tuh aduh. Ya terlalu gimana ya? What? Kok gue bingung jadinya. Where should we begin? Mungkin Bisa guys. it's okay. Okay, keep going. Tapi menurut gue sendiri tuh kalau dari artikel orang-orang ya, bukan dari artikel orang-orang ya, dari idntimes.com. Jadi tuh kalau si INFP tuh ada 4 hal yang menarik gitu katanya tuh. Termasuk golongan idealis tuh, dengan jumlah populasi yang sedikit. Ini bikin INFP sering merasa diartikan salah. Gimana tuh? Maksud gue kayak gue as Aquarius juga tuh gue ngerasa salah diartikan kayak karena orang-orang tuh pada bilang kalau gue tuh bukan gue ya, kalau Aquarius itu sendiri tuh orang yang kayak nggak ada emotional detach gitu. Maksudnya kayak nggak ada emosional gitu. Maksudnya kayak kalau gue sedih ya udah gue biasa aja, kalau gue senang ya udah gue biasa aja. Tapi kayak nggak gitu kan gue. Mungkin di depan orang aja. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri ya gue akan Did you show your emotion? ya kalau gue sendirian. Kalau gue sendirian I think I did it too. ya kayak mungkin kayak semua orang kayak gitu gitu loh, kayak ya aku kecuali Cancer sih. Maksud gue kalau Cancer tuh orang kayak terlalu showing off their emotion gitu loh. Kalau Cancer menurut gue, bukan menurut gue sih, ini lebih ke gue ngeliat teman-teman gue yang Cancer, terus gue lihat artikel-artikel yang ngomong sama tentang Cancer tuh kayak terlalu emosional gitu mereka. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau dia senang dia akan express itu, dan kalau dia sedih ya udah dia akan express itu. Terus kayak teman gue yang Cancer ya, teman gue tuh yang Cancer pernah tuh, dia tuh pernah kita tuh, jadi gue sama teman gue bertiga nih ya, jadi salah satunya Cancer, gue sama teman gue yang satunya lagi tuh lagi ngomong-ngomong, dan dia ini nih emang orangnya yang kayak gimana ya, kayak nggak selalu bareng sama kita berdua gitu. Terus tiba-tiba kita tuh ngomong hal yang berbeda gitu, bukan hal yang berbeda, kayak hal yang nggak diketahuin sama teman gue ini yang Cancer. Terus tiba-tiba tuh kayak dia ngomong, kok gue nggak tahu, kayak gitu. Kayak gue kan bingung ya, maksudnya kalau kita ngobrol kan kayak kalau kita ngobrol kan ya kayak sungai aja lah ya, kayak gitu. Nimbrung aja kayak gitu aja. Kalau nggak ngerti tanya gitu. Terus kayak dia bilang, kok gue nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba kayak dia kayak bete sendiri. Terus gue bingung ya kayak gimana, maksudnya kayak harus so awkward. Iya awkward. Jadi kayak gue, kalau kita berdua, maksudnya kalau kita berdua temen gue ini ngobrol kan dia sendirian, gue juga nggak enak gitu loh. Terus gue harus approach, dia bilang iya udah nggak apa-apa kayak gitu, tapi dia tetap sendirian itu di pojokan gitu. Terus gue harus ngomong gimana ya, terus ya udahlah gue diemin gitu. Jadi kita berdua diemin kayak gitu sampai si teman gue yang Cancer ini kayak oke gitu. Maksudnya bukan oke gimana sih, kayak tiba-tiba nanya aja gitu, tapi emang itu lama banget gitu loh. Apa sih, dari dia ngambeknya sampai dia sembuhnya tuh tuh lama banget kayak gitu. Kalau Cancer tuh emang kayak gitu sih. Mostly Cancer atau cuman temen lo aja tuh? Nah kayaknya sih cuma temen gue, tapi tuh kayak orang-orang tuh pada bilang oh ini bener sih, kayak gitu. Tapi teman gue yang satunya lagi yang Cancer, dia lebih kayak listener sih, kayak dia tetap ekspresif, tapi kalau dia sedih dia paling ngomong ke gue gitu kalau dia sedih kayak gitu. Kayak enggak, kalau dia sedih dia nggak nunjukin dia itu sedih kayak gitu ya. Kembali lagi ke INFP ya. INFP.
kalau INFP. Nah, kalau yang kedua dia tuh the paradox, yang tidak mampu untuk melihat refleksi dirinya secara utuh dan sempurna. Gue bingung sih apa sih maksudnya. Jadi tuh mereka ingin menghindari perhatian, namun di sisi lain ingin mendapatkannya. Jadi lu butuh Pengakuan gitu dari orang lain ya? Iya. Bukan sering sih, kayak sometimes tuh gue pengen gitu loh, kayak gue juga diakuin gitu, tapi gue juga nggak mau terlalu banyak diakuin, ngerti gak sih? Jadi tuh kayak gue juga bingung sih, ini gue gimana ya, kayak gue misalkan gue achieve A nih, gue achieve A, gue tuh mau orang-orang tahu gue tuh achieve A gitu loh, tapi tuh gue nggak terlalu kayak, gue nggak terlalu congrats, gue nggak mau terlalu kayak gitu. Itu berlaku untuk orang-orang terdekat lu atau stranger? Semuanya kayaknya deh. Tapi banyak maksudnya orang aja ya? Banyak orang aja gitu. Pokoknya pengen diakui aja. Pengen diakui aja. Nah, pengen diakui aja gitu. Kayak gitu. Aneh ya, emang kontradiksi. No, it's not It's weird. not. Terus yang ketiga, peduli pada banyak hal, cenderung mengambil terlalu banyak dan menyelesaikannya sebagian. Peduli pada banyak hal, cenderung mengambil terlalu banyak dan menyelesaikannya Sebagian. Wah, itu ini gue banget sih. Bukan gue banget sih, kayak nanggung ya, nggak diselesain. Iya sih, kayak misalkan kayak sekarang nih, kayak teman-teman tuh banyak kan yang kayak mau nggak nimbrung A gitu, terus gue nimbrung aja A, terus tiba-tiba ada temen gue yang B, mau nggak nimbrung B, ya udah gue nimbrung gitu kan. Yang A belum kelar udah ke B aja. Iya, kayak gitu, kayak gimana ya, menurut gue chance itu tuh nggak selalu datang untuk 2 kali gitu loh. Jadi gue ambil aja gitu dulu gitu. Kalau gue mikirnya. Kalau menurut lu gimana? Maksudnya lu melihat itu kah ke diri gue? Kinda irresponsible. Oh ya. But I didn't tell it sih. Tapi kayaknya gue ngeliat sisi itu di lu sih. Iya kan, maksudnya kayak gue tuh ngambil aja dulu gitu, kalau selesainya belakangan gitu. Jadi tuh mungkin kayak orang-orang tuh mikir gue tuh kayak apa sih, kayak ngambil banyak hal. Jadi misalkan gue punya 2 tangan nih, tapi gue pengen aja gitu ngambil segepok banyak gitu. Harusnya lu lihat dulu kapasitas lu. Iya, kayak gitu. Dan kayak gue ngerti, maksudnya gue tahu gue kayak gini, tapi gue masih aja ngelakuin gitu loh. Kan buruk ya, maksudnya bukan buruk sih, tapi kayak ya harus diperbaiki sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau gue sih nggak bisa sih kayak gitu. Kalau satu udah ngambil harus disekelarin, baru move on gitu. Tapi tuh kalau gue sendiri ya, kalau lu kayak gitu, lu nggak bosen apa? Kalau pokoknya diselesain sebisanya mungkin. Kalau si A-nya itu nggak bisa diselesain lagi, ya udah gua move on. Tergantung konteksnya sih. Ngerti. Kalau gue sih, jadi tuh gue tuh gimana ya, gue juga bingung. Gue tuh pernah jadi si INFP juga kayak orang bilang, kalau ya, bukan orang bilang, dalam website mereka tuh bilang kalau gue tuh, kalau INFP sendiri itu tuh kayak kreatif, bukan intuitif kali, nggak tahu, pokoknya kreatif gitu loh. Kayak orang-orang seperti William Shakespeare itu tuh kayak termasuk di INFP gitu. Jadi tuh kayak katanya tuh kayak orangnya puitis kayak gitu-gitu. Dan gue tuh bukannya lu emang iya kan, lu kan iya lu kan penulis. Iya jadi tuh kayak gue tuh pernah nulis bukan novel, kayak nulis cerita tapi cerita panjang menurut gue. Dan gue tuh udah hampir kelar, jadi tinggal 3 chapter lagi gitu loh. Tapi karena gue bosen, maksudnya jadi tuh 3 chapter itu tuh kayak menurut gue di pikiran gue tuh udah berulang-ulang kali gue bayangin gitu loh. Jadi saking udah berulang-ulang kali gue bayangin di pikiran gue, jadi gue nggak bisa nulis lagi gitu. Bukan nggak bisa nulis sih, bosen nulisnya gitu. Wow.
Jadi tuh kayak ya udah gue telantarin aja gitu novelnya. Oh no. Jadi tuh ya kadang salah sih, tapi ya gimana lagi ya. Gue juga maksudnya gue tahu tuh, maksudnya gue tahu ini tinggal 3 chapter lagi, tapi gue tahu ini maksudnya ini tinggal dikit lagi loh, Will. Maksudnya kok lu nggak, mungkin lu butuh moral support, atau kalau ada yang support lu untuk melanjutin terus? Enggak sih. gue enggak maksudnya kayak karena terlalu be like this. Karena menurut gue kayak gue bosan aja scene-nya gitu loh. Kalau ada tuntutannya? Oh, kalau ada tuntutannya beda hal. Maksudnya kalau gue digaji, gue akan sebisa mungkin gue akan responsible. Bukan sebisa mungkin, gue harus responsible sih. Kalau ada tuntutan, kalau ada gaji ya. Berarti lu orang yang harus ada tuntutan baru lu bisa kelarin semua hal. Iya benar. Kayak lebih profesional. Maksudnya kalau ini kan gue sekedar nulis doang gitu loh. Ini buat kepuasan diri gue sendiri gitu sebenarnya. Kalau kepuasan diri gue sendiri kan responsible-nya ya di gue sendiri gitu. Ini bukan procrastination lagi ya, tapi kayak drop. Mungkin procrastination. Iya itu. Maksudnya bukan penundaan lagi. Maksudnya gimana ya? Ini termasuk penundaan sih sebenarnya. Bukan drop ya, bukan literally drop. Mungkin suatu hari nanti kalau scene itu udah menghilang di otak gue, mungkin gue akan menulis lagi gitu. Kayak gitu. Gue menerima lu. Thanks. Terus yang keempat, yang terakhir itu tuh sang introvert yang tidak selalu introvert. Gimana ya? Ya gue tuh gue tuh ngeklaim kalau gue introvert emang. Tapi tuh kadang-kadang tuh kan ada introvert, extrovert sama ambivert gitu kan. Tapi kadang-kadang gue tuh mikirin gue tuh ambivert gitu loh. Kadang doang. Bukannya dari SMA orang-orang kirain lu ambivert. Oh gitu. I don't know, everyone say. Oh, mungkin ya. Jadi tuh kayak gue tuh melihat diri gue tuh introvert, tapi introvertnya maksudnya gimana ya? Introvert tapi pas ketemu orang introvert gue jadi extrovert gitu. Itu bukan extrovert ya, tapi sesama introvert tuh emang kayak gitu. Oh gitu ya. Oh oke. Kok gue bego sih tiba-tiba ya gitulah pokoknya. Terus kayak introvert itu bukan berarti nggak banyak cakap. Oh iya. Apalagi kalau dia udah ketemu sesama introvert nih, waduh itu deep talknya seru banget sih. Emang. Terus kayak gue tuh kan pernah kerja di perusahaan. Terus kayak gue tuh ketemu orang baru kayak gitu kan. Nah ketemu orang baru, nah dan sepantaran sama gue, jadi tuh kayak gue lebih oke lah ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Kayak terus abis itu tuh tahu kan kita tuh berempat terus 3 orang yang lainnya tuh ekstrovert banget. Oke. Terus tapi tuh tetap enak aja gitu ngobrol sama mereka. Jadi tuh kayak gue merasa gue ekstrovert banget ya kayak gitu loh. Tapi walaupun gue di kalangan berempat tuh gue lebih pendiam karena gue lebih ke dengerin mereka ngomong kayak gitu loh. Karena ekstrovert kan banyak ngomong. Berarti lu nyaman sama mereka. Oh iya sih. Terus bukan berarti kita tiba-tiba ekstrovert gitu. Tiba-tiba ekstrovert. Tapi pas gue kayak sama orang yang lebih tua kayak gitu-gitu, manajer gue kah atau yang lebih tua 3 tahun dari gue lah, gue tiba-tiba kayak males banget. Gue tiba-tiba bukan diem sih, kayak gue males sih sebenarnya kayak ngomong-ngomong. Maksudnya mungkin karena gue sendiri sama mereka nggak terlalu gimana ya. Itu fix lu introvert. Oh iya. Tapi gue sering juga ngelawak gitu loh. Tapi kadang-kadang lawakan gue nggak diterima gitu. Well, everyone have their own jokes. Misalkan nih gue ngomong nih ya, jadi tuh kayak gue tuh mau ke kantin ceritanya. Gue mau ke kantin kan, terus habis itu gue nanya lah sama orang-orang divisi gue kan, mau nitip nggak gitu kak, terus tiba-tiba manajer gue bilang, oh ya 1 roti coklat ya.
kayak gitu dong. Terus gue nanya, coklatnya yang di luar apa di dalam? Okay. Bener dong, maksudnya gue nanya gitu. Terus kayak ada satu orang yang ketawa gitu kan. Kayak gitu. Terus tapi di manajer gue nggak nangkep apa yang gue tanyain ya, sedih banget. Terus ya udah deh, that one person like your job. Udah gitu aja dari INFP. Sedih kayak gitu. Kalau lu sendiri, lu kategori apa sih di MBTI ini? Gua INFJ. Advocate ya? Advocate ya. Jadi dulu pas masih sekolah itu gua INTJ. Jadi ya sekarang yang berubah thinking menjadi feeling. Oh, thinking jadi feeling. Iya, kalau di MBTI ya. Jadi INFJ, I don't know much about it. Di website itu bilang kalau nggak jauh beda dari lu, idealis juga. Kita ini cuma beda. Lu apa sih tadi? INFJ. Bedanya? Oh, bedanya di belakang doang. Lu tuh judging, gue perceiving atau iya. Ya, cuma beda sedikit ya. Sedikit. Satu doang yang beda. Terus sama-sama satu golongan gitu, golongan diplomat. Padahal tuh kemarin tuh gue ISFJ gue tuh kemarin. ISFJ, pembela. S itu apa? S itu apa ya? Aduh, lupa anjir. S itu yang nggak ada lagi. Ada di sini. Itu nih atas. Kayak beda. Give us a moment. Gak ada, anjir. Kok lo beda sendiri sih? Gak tahu. Udah. Oh, ini dia. Ya. Atas. Oh ini. Defender. Observant. Dari mana ya? Padahal tuh ya di depannya. Terus dia tiba-tiba S. Oh, iya sih. Kan sama kayak intuitif kan dia kan, bukan I. Yep. Oke. Terus kita kayak blank gitu tiba-tiba anjir. Bentar. Take your time. Bentar. ENFJ, treat people as if they were what they ought to be, and you help them to become what they are capable of being. Tapi dari yang gue search INFJ ya lo kan? Yes. INFJ itu yang gue search itu membutuhkan waktu sendiri tapi suka berkumpul dengan orang lain. That's true. Gimana tuh maksudnya? Nah itu nih gue tuh kalau orang-orang nanyain gue orangnya kayak gimana, gue juga bingung harus jelasinnya kayak gimana. Kayak misalkan dari A ke Z. Gue tuh di tengah-tengah. L tuh nggak jadi. Atau di 1 ke 3, 1 sampai ke 3. Gue tuh di 2. Nggak 1 tapi nggak 3 juga. Oke. Bingung ya. Jadi bisa dibilang gue tuh inconsistent and irrelevant person.
Tapi jadi gue enggak. Lu dulu. Jadi lo ya gue tuh sering berubah-berubah orangnya. Iya sih, waktu kemarin juga ya. Waktu kemarin tuh kita tuh kayak gue tuh bilang kan, mau ngumpul gak gitu. Terus kalau gue bilang kan kalau lo mau ikut, gue ikut gitu nggak sih. Terus tiba-tiba lo bilang oh ya udah gitu. Terus tiba-tiba pas udah selesai semuanya, terus tiba-tiba lo bilang tapi sebenarnya gue males sih. Nah iya, itu tuh karena kalau gue harus jujur sama guanya sendiri, gue malas. Gue malas, tapi gue mikirin orang lain juga. Jadi lo mikirin gue. Semuanya. Ya seperti itu. tapi pas waktu kita ngumpul bareng teman-teman yang lain, dia kelihatan oke, maksudnya enjoy aja gitu nggak sih? Jadi tuh kayaknya nggak terlalu pengaruh banyak, tapi pengaruh terhadap otak lo sendiri nggak sih? No, I like my friends. Oke, skip. Karena gue salah satu temennya. Ya karena mungkin kalau tergantung orang-orangnya. Kalau gue nggak nyaman sama orangnya, males banget ya. Iya, kalau gue nyaman, why not? BBF4L. Yo. Terus yang kedua dari sini nih gue lihat santai dan cuek, tapi juga orang yang perfectionist. Wow, gimana tuh? How accurate this website? IDN Times. Di sini dia bilang tuh INFJ memiliki dua fungsi yang berlawanan, yaitu intuitif dan judging. I feel exposed. Terus dan dua fungsi itu membuat INFJ terlihat santai, kalem, dan let flow di luar, namun memikirkan banyak hal di dalam. Ya, gue lanjutin lagi ya. Gue mau expose tuh. Oh my god. Fungsi judging membuat INFJ menjunjung tinggi nilai dan aturan, perintah dan kontrol, sedangkan fungsi intuitif membuat INFP spontan dan santai mengikuti intuisi dan kata lain. Nah itu dari itu lo bisa lihat kan, gue tuh kayak di posisi di atas juga iya, di bawah juga iya. Oke. Iya kan? Benar. Jadi bisa dibilang tengah-tengah, tapi nggak juga gitu, bisa naik turun. Iya, kadang-kadang tuh lu santai gitu loh, tapi tiba-tiba lu ngegas aja gitu. Ya, it depends on the situations. Aduh. Terus nih ya, ketiga, suka imajinasi dan fantasi, tapi juga mendepankan rasionalitas. That's true. Wow. What do you think? Gue suka fantasi dan imajinasi sih, tapi gue tidak mengedepankan rasionalis. I see. Gue sangat mengedepankan rasionalis. Kayak realistis gitu ya dan berarti. Logika ya. Kayaknya orang-orang yang INF itu tuh kayak sering kayak imajinatif gitu nggak sih? Iya. Kayaknya ya, gue tuh nggak terlalu gimana sih sama MBTI, soalnya orang-orang sekarang tuh lebih bilang lu zodiaknya apa gitu. Jadi tuh kayak lebih tahu zodiak sih daripada MBTI sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya, mungkin karena zodiak tuh lebih ke feeling nggak sih? Lebih ke feeling ya? Atau nggak tahu sih, gue kan kurang ngerti ya zodiak. Tapi kalau yang personality kayak gini kan dia di ngebaca ini psikologi kita kan, kayak gimana kita bertindak, pemikiran kita kayak gimana. Tapi tuh dari orang-orang bilang kalau nggak ada artikel apapun yang ngomong kalau MBTI sendiri tuh benar 100%. Belum ada. Jadi tuh ini tuh emang fungsi tools kita untuk menilai diri kita sendiri, tapi ini juga nggak 100% benar gitu. Iya, nggak 100% benar. Tapi kalau zodiak sendiri kan kayak astrologi gitu kan, astrologi kan kebintangan gitu aja. Kebintangan. Jadi nggak terlalu gimana. Iya, just for fun. Iya, just for fun. Terus keempat, bertolak belakang, INFJ bisa sangat kacau balau namun juga rapi dan teratur sekali. Iya sih, Mar. How do you know? Okay. Wait, did you just? Oh my god.
my god, you just say my name. Bisa bisa di tweet lah ya. Oke. You just say my. I'm sorry, it's okay. Let's move on. Tapi ini bener banget sih nih. How do you know? I mean kayak lu orangnya kayak apa sih, bukan rapi sih, kayak lebih ke lu orangnya bersih. Iya bersih. Lu mau organize semua, terlihat organize, tapi kadang-kadang tuh bisa kecewa lo kayak sekarang. Sekarang apanya yang kecewa lo? Semuanya kayak banyak kotak di sini terus tiba-tiba. Maksudnya physically, I thought you say something in my personality. Enggak, bukan physically. Ini physically. Emang di sini apa, coba gue baca ya. Karena fungsi judging di NFP adalah akan senang dengan kerapian dan segala sesuatu yang teratur, namun di sisi lain INFJ sangat spontan dan menyukai kekacauan. Iya, benar. Jadi gue tuh dari dulu SMP ya. Ini lu udah pernah dengar gak sih cerita gue ini? Yang mana nah? Yang nih, jadi gue pas SMP itu pulang sekolah. Nah, waktu itu masih ada mbak gue yang bersih-bersihin rumah kan, kamar gue juga dibersihin. Nah pas gue pulang, ada yang ngemindahin barang gue. kayak cuma ya dikit doang, kayak mungkin itu mbak gue yang lagi bersih-bersih ya, jadi dipindahin barangnya. Dan saat itu gue marah banget, gara-gara cuman dipindahin barangnya. Pindahin itu kayak ke tempat yang beda gue juga sih sebenarnya. Gue sampai nendangin lemari. Lu lihat nggak itu agak benyok? Oke. Oh my goodness. Gue belum dengar sih tapi ini belum jadi gue tuh agak OCD ya dibilang dulu. Dan OCD-nya itu sampai ke emosional gue, kayak dikit aja gue langsung marah gitu. Ya, disentil dikit gitu maksudnya. Iya, barang-barang gue kayak misalkan gue taruh ini mouse di sini, ya udah di sini, nggak boleh dipindahin. Kalaupun lu mau minjem, dibalikin ke tempat yang semula 1 senti kurangnya, ya udah 1 senti gitu. Tapi ada sih waktu itu tuh gue minjam skincare-nya sini, terus habis itu kayak karena gue kayak gimana ya, kita udah temenan lama kan, jadi kayak gue tahu kalau gue nyolek dikit di pada tempat yang salah tuh gue akan diomelin gitu. Jadi kayak nih lu colek aja. Gue maksudnya ya udah gue tinggal terima jadi aja gitu. Iya, itu benar-benar iya sih. Iya kan? Iya, tapi I feel better now. I don't have that kind of thingy anymore. Tapi gue juga kayak gitu, tapi gue nggak separah itu. Iya, sampai emosional banget. Gue contohnya misalkan gue tuh mau ambil gunting gitu kan, gue tahu nih gunting gue tuh di mangkok gitu, nih mangkok situ, tapi tiba-tiba hilang aja mangkok, maksudnya guntingnya di mangkok gitu loh. Jadi kan gue bete ya, maksudnya gue bete tuh, tapi kayak gue cuma marah-marah, ini kenapa sih kok guntingnya hilang gitu. Karena lu lagi butuh barang itu. Iya kayak gitu. Kalau gue enggak, kayak cuman barang yang ada di meja aja gitu, kayak langsung kayak gitu. Tapi itu pas SMP, udah lama banget. Sekarang udah berapa tahun itu ya? Iya. Lama banget, udah enggak separah itu lah ya. Udah enggak kok. Ya. Gitu. Tapi gue tetap menjaga jarak sih. Maksud gue, why? Are you afraid of me? No, I mean I know you gitu. Kayak maksudnya gue tahu lo. Ya udah, gue menghindari hal-hal yang gue tidak inginkan gitu terjadi. Maksud gue karena misalkan nih gue lagi pakai baju luar, maksudnya gue habis dari luar, terus gue tiba-tiba keranjang lo kan, maksudnya gue tahu itu jorok gitu loh, kayak gitu. Gue juga nggak suka kalau tempat tidur gue kayak gitu, jadi ya udahlah. Itu juga nggak sih gue. Sama ini berantakan. Ini lu ngeliatnya berantakan, tapi menurut gue organize. Karena misalkan ini skincare gue taruh di sini biar gue gampang ngambilnya. Iya. Nah, tisu kenapa di sini biar gampang ngambilnya juga. Baiklah. Kelihatannya aja berantakan. Tapi memang beneran berantakan sekarang tapi gitu. Tapi organize. Oh iya. Karena barangnya sesuai kebutuhan gue. Oke. Gue bisa ambil di sini, bisa ambil di sini. Oh iya, ngeles banget anjir. Kayak gitu deh. Kelima, membela keadilan dan mengutamakan orang lain namun tidak untuk diri sendiri.
Gimana tuh? Sometimes it's tergantung orangnya dan tergantung kondisi juga. Gimana tuh? Keadilan. Nih gue baca aja ya. Okay. Keadilan dan kemanusiaan adalah nilai penting dalam hidup INFJ. INFJ akan memberikan keringat, darah, dan air mata bagi orang-orang tertindas dan butuh pembelaan. INFJ memiliki hati yang penuh kehangatan dan kebaikan terhadap manusia lemah. Ia akan terusik ketika dunia tidak memberikan keadilan dan keselarasan bagi manusia. INFJ akan mengorbankan kehidupannya demi menegakkan keadilan, namun hal itu berbeda ketika INFJ sendiri yang mengalaminya. INFJ akan menutup dan memendam perasaannya sendiri. I don't know. I never felt like that before. Jadi ini enggak ya? Nggak tahu ya, karena belum pernah terjadi. Kalaupun misalkan ada, misalkan di negara kita nih ada hal-hal yang ketidakadilan terjadi, oke, ya siapa sih yang nggak marah gitu ya, kan? Gue juga, cuman gue nggak mau ambil pusing. Oh iya. So I don't think about it. Oke. Kalau gue kalau gue dibilang kemanusiaan, gue kayak yang kayak tadi itu gue bilang kalau gue tuh menjunjung tinggi keadilan. Fairness, ya, keadilan, kayak maksudnya apa-apa harus adil gitu. Lu ngeluarin 50.000, ya udah gue akan ngeluarin 50.000 gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Oh ya kalau terjadi di sehari-hari kita ya jelas. Oh iya. Tapi pasti, tuh kadang orang-orang tuh nggak kayak gitu loh. Maksudnya kayak gue bedanya kayak gitu sih. Iya, kadang nah itu semua orang tuh memang nggak bisa sama kayak kita kadang. Oh iya. Pemikirannya itu ya itu sedihnya ya, kayak kadang kenapa kayak gini gitu. Kenapa sih pemikiran kita nggak sama kayak gitu? Maksudnya kayak kenapa mereka nggak ngertiin ada ini dan ini juga loh. Iya sih. Kayak kenapa sih harus ikutin lu dong kayak gitu maksudnya. Iya, kadang tuh bahkan terjadi sama stranger dan kadang orang-orang kerja lu juga gitu. Ya. Kenapa disentil di gue? Kayak gitu sih. Kadang tuh emang kalau personality ya, gue tuh gimana ya, gue tuh mau ngomongin tapi kalau gue omongin gue takut kayak ada next episode tentang itu gitu loh. Tapi jadi tuh gue mau ngomongin tentang kerjaan gue sebenarnya. Jadi kerjaan gue kayak orang-orang, jadi itu di divisi gue sendiri tuh bukan salah, di departemen gue sendiri tuh ada banyak divisi gitu kan. Ada 4 divisi kayak gitu, dan gue di salah satu divisi itu. Why? Movie recording has been stopped. Why? Oh my god, kayaknya ya, tapi ini kerekam kan? Kerekam sih. Ya. Mau dilanjutin atau tidak? Tadi tahu kapan Apa mau lihat dulu? Kepotong banyak, kita tetap pakai yang ini aja. Ya udah, lihat aja dulu sekarang. Kok nggak bisa di split ya? Apa udah di split? Ini split jadi 3 kok. Oh. Yang terakhir cuma 2 detik. Oh, ini tadi ya kayaknya. Tuh tadi pas aku ngeklik. Oh. Yang terakhir. Bisa di next. Udah baca. Oh. Ya. Oke, iPhone aja. Ya udah. Udah HP yo. Udah HP. Paling ada noise, but it's fine. We are not pro. Yep. Masih jago. 46 menit anjir, apa yang kita ngomongin? Oke, lanjut lagi ya. Oke. Dan kan karena satu departemen itu ada 4 divisi, jadi gue di salah satu divisinya kan. Nah, kata orang-orang, bukan salah, di divisinya itu tuh ada each manager gitu loh, dan jadi di dalam satu departemen ada 4 manajer kan hitungannya. Nah, gue tuh
di tempat yang enak, di tempat dimana manajernya tuh leha-leha, santai kayak gitu loh, yang kayak idaman semua orang lah gitu katanya. Dan tapi tuh menurut gue tuh nggak bisa, bukan nggak bisa, gue tuh nggak terima orang yang kayak santai. Jadi kalau lo santai, gue akan santai juga gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak gue nggak terpacu aja gitu hitungannya. Tapi tuh kata orang-orang, lu enak banget dapet manajer dia, kan dia tuh kan santai, bla gitu. Tapi di gue sendiri tuh mungkin orang, karena kalau lu kayak gitu, gue akan kayak gitu juga gitu loh. Dan mungkin jadi tuh kayak mungkin kalau gue resign kayak orang-orang tuh bilang, kok lu resign padahal lu manajer lu enak, kayak mungkin ada omongan orang-orang yang kayak gitu, pasti menurut gue pasti anjir. Terus habis itu kayak terus gue tuh pernah kayak ada sebulan, 2 bulan atau 3 bulan lah ya, enggak lebih dari itu, mungkin 6 bulan gue tuh mikir, oh itu salah gue kayaknya, gue udah terima enak, masa gue nggak jalanin serius sih. Gue tuh mikir kayak sampai 6 bulan kayak gitu. Dan tapi tuh di suatu titik tuh gue mikir lagi yang beda. Gue mikir, tapi kan semua orang nggak sama gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue mikir semua orang nggak sama, jadi kayaknya itu bukan 100% salah gue gitu loh. Jadi tuh kayak mungkin orangnya leadership already happened. Iya, tapi tetap aja lah gue pikir, maksudnya namanya manusia ya. Jadi tuh kayak gue mikirin terus, dan gue mikirin, oh mungkin gue juga nggak bisa terima that kind of leadership gitu loh. Jadi mungkin gue terima orang-orang yang kayak keras, yang harus dipacu lah, kayak gini. Jadi kayaknya kayak gitu sih. Jadi gue perlahan-lahan let it go, that kind of things in my mind. Jadi kayak ya udah. Itu di situasi kerja ya? Itu di suatu situasi kerja. Iya. Kalau gue di tempat kerja itu, lu sukanya yang keras ya, yang pasti dan bla bla. Kalau gue malah nggak apa-apa, santai. Yang penting organize dan jelas. Nah kadang tuh ada yang nggak santai nih, nggak santai, organize, tapi nggak jelas. Nah itu lu pernah ngalamin? Oke. Ini dari pengalaman sih. Jadi udah ya gitu. Sama ada juga yang santai banget, nggak organize dan nggak jelas juga. Nah itu gue juga pernah yang kayak gitu. Mantap. Ya oke. I don't want to talk about work. Iya, gue juga nggak suka. Let's move on. Jadi kayak gitu lah ya. Kalau kan menurut gue ya, personality gue dari SMP kan kita udah mengenal tuh dari SMP kan. Iya, tapi kita baru deket pas akhir kuliah. Yeah. Itu kita skip aja soalnya ada next episode-nya sendiri mengenai hal itu. Jadi karena maksudnya dari SMP, SMA, kuliah sama kerja, fasenya kan SMP, SMA, kuliah, kerja, ada 4 fase kan hitungannya. Itu tuh menurut gue berubah gitu sih. Dari gue SMP sampai SMA menurut gue tetap sama. Terus tiba-tiba ke kuliah tuh gue tuh ngerasa diri gue, masuk personality gue tuh beda gitu. Oke. Lu ngalamin juga gak sih? Gue di umur 20 sih gue berubah banget ya. Di umur 20 tuh berarti 20-an sampai sekarang. Pas kuliah dong ya? Iya, tapi kalau masih belasan gue masih gitu-gitu aja gitu. Oh iya, jelas, gue juga. Tapi iya, kenapa pas kuliah itu kita berubah banget, karena kita ketemu orang baru gitu. Iya, kita anak rantau. Iya. Jadi tentu aja kita adaptasi lingkungan baru, orang-orang baru. Benar ya, makanya kita berubah, pasti ada perubahan. Ada sih. Jadi kayak, tapi berubahnya di positif ya tentu. Iya. Kita sih menilainya positif ya, nggak tahu kalau ya itu kita bahas di another episode. Iya.
kayak gitu. Dan menurut gue oke-oke aja dengan diri gue sekarang. Maksud gue kayak mungkin kayak keluarga gue bilang kalau gue tuh kayak stubborn banget, kayak rebel banget sih gue gitu sekarang gitu. Tapi menurut gue nggak kayak gitu. Maksudnya gue suka gitu loh diri gue yang sekarang gitu. Kayak nggak ada satu hal, mungkin ada lah beberapa hal, tapi gue kayak nggak gue suka, tapi kebanyakan gue suka kok. Kalau menurut gue keras kepalanya, menurut gue lu ada keras kepalanya. Iya. Tapi nggak sering. Oh, nggak sering ya. Kalau sering mah udah dijauhin gue anjir. No. Yeah. Anything else? Sebenarnya ya nih ya, orang-orang yang tahu kita di umur belasan terus ketemu lagi di kita yang di umur 20-an, itu pasti beda sih. Dia nggak bakalan tahu, kayak dia bakal kaget lah ya dengan diri kita gitu. Iya, pasti ada kayak oh dulu lu kayak gini, sekarang lu orangnya begini ya, kok berubah sih gitu, dan lain-lain gitu. Kayaknya itu kita bahas di ada tahu episode ada lain. Ya? Masa? Iya, kayaknya. Jadi kayaknya itu another episode ya. Oke, deng. Yeah. Kayaknya cukup untuk segini. Ngomong apa sih gue? Cukup sampai di sini aja ya pembahasan tentang personality, MBTI, dan sedikit zodiak. Ya. Stay tuned with another episode. Bye. Bye.